Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi kita bersyukur dan puji Tuhan karena kita sekali lagi diberikan peluang untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, pada hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari dan renungkan bersama-sama diambil di dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 38b sehingga Injil Yohanes bab 19 sampai ayat 16. Di saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mengasah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia,
engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, tempat yang bernama Litros Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkanlah dia, enyahkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang kita renungkan pada hari ini ialah Yesus dihukum mati. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu, mungkin kita juga selalu mendengar bahwa orang yang dihukum mati biasanya orang yang melakukan kesalahan yang berat atau melakukan jenayah. Tetapi Yesus mengalami hukuman mati tanpa melakukan apa-apa kesalahan. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana Yesus dihukum mati. Saudara dikasihi Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan atau perikop firman Tuhan yang kita sudah baca pada hari ini, kita dapat melihat bagaimana ada banyak usaha-usaha yang sebenarnya Pilatus lakukan untuk membebaskan Yesus, tetapi dia tidak berjaya. Dan di dalam pembacaan kita, usaha yang Pilatus lakukan adalah yang pertama, pada kebiasaan hari Paskah akan dibebaskan seorang pesalah. Sebab itu Pilatus mencadangkan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia mencadangkan untuk membebaskan raja orang Yahudi, yaitu Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi membantah dan mereka berteriak, "Barabas, bebaskan Barabas." Jadi mereka mau supaya Barabas yang dibebaskan. Kita tahu Barabas seorang pemberontak, atau dengan kata yang lain, Barabas seorang pejuang yang berusaha melawan pemerintahan Romawi. Dan ketika dia memberontak, dia dikalahkan. Jadi dari satu sudut memang membebaskan Barabas lebih menguntungkan orang-orang Yahudi. Karena itu mereka mau supaya Barabas dibebaskan. Pilatus juga berusaha membebaskan Yesus, di mana dia menyuruh supaya Yesus dihukum dengan dicambuk. Biasanya dalam hukum Yahudi tidak boleh lebih daripada 40 pukulan cambuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga bukan hanya dicambuk, tetapi dia dipakaikan mahkota duri. Dan juga Yesus dihina dengan dipakaikan
jubah ungu. Malah tidak cukup dengan itu, Yesus ditampar. Jadi itu diantara penderitaan yang Yesus alami. Dan setelah melalui penderitaan itu, sekali lagi Pilatus membawa Yesus kepada orang-orang Yahudi, supaya orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus mau membebaskan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi berteriak supaya Yesus disalibkan. Dan walaupun kita melihat itu salah satu usaha Pilatus untuk membebaskan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi berkata kepada Pilatus, kalau Yesus dibebaskan, maka Pilatus bukanlah sahabat Kaisar. Dan hal itu menekan Kaisar sehingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyalibkan atau menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar melalui peristiwa ini atau perikop firman Tuhan ini. Yang pertama, kita dapat belajar orang-orang Yahudi berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Jadi kita belajar jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Orang-orang Yahudi sepatutnya menolong dan menjadi sahabat kepada Tuhan Yesus atau menjadi sahabat Yesus karena mereka satu bangsa. Tetapi kita dapat melihat yang berusaha menolong Yesus adalah Pilatus, tetapi bangsanya sendiri mau menjatuhkan, bahkan berusaha supaya Yesus dihukum mati. Jadi saudara, kita dapat melihat sikap mau menjatuhkan. Dan kita percaya sebagai satu tubuh di dalam Yesus, kita bukan waktu untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan dan sebagainya, tetapi kita saling menyokong, saling membangun, saling menguatkan sebagai satu tubuh di dalam Yesus. Jadi itu hal pertama yang kita boleh renungkan dan pelajari. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar bahwa orang-orang Yahudi ada sikap yang berkompromi. Kita dapat melihat ketika orang-orang Yahudi berkata bahwa mereka tidak mempunyai raja selain Kaisar. Kita tahu orang-orang Yahudi sangat membenci dan tidak menyukai Kaisar. Tetapi demi supaya Yesus dihukum, mereka sanggup mengatakan bahwa Kaisar adalah raja mereka. Saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk tidak berkompromi dengan kejahatan. Kalau ada sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita, kita tidak membiarkan, tetapi kita saling menguatkan, saling menegur dan memberikan nasihat supaya boleh saling membangun sebagai satu tubuh. Pastinya kita tidak mau anggota keluarga satu tubuh di dalam Yesus ada yang jatuh, tetapi kita mau supaya kita boleh saling membangun. Saudara dikasihi Tuhan, kita juga dapat belajar melalui
perikop ini penderitaan yang Yesus alami. Dia dicambuk, dipukul, dihina, dan banyak lagi yang dia alami. Penderitaan yang Yesus alami. Tetapi sangat luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat tanpa satupun perkataan yang jahat keluar dari mulut Yesus, Yesus tidak membalas apa yang orang lakukan terhadapnya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa dan sangat memberkati. Satu pengorbanan yang sangat besar yang Yesus lakukan untuk manusia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya di dalam hidup kita masing-masing, sejauh mana kita mau berkorban, sejauh mana kesanggupan kita untuk melayani, sejauh mana kesanggupan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara, Yesus sudah berkorban sangat besar untuk saya dan saudara. Jadi kita perlu renungkan sejauh mana kita sanggup berkorban untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita dengan sukacita melakukan yang terbaik, yang semampu kita bagi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga di dalam persekutuan, khususnya di dalam gereja kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi tentang Yesus dihukum mati, kita belajar yang pertama, jangan saling menjatuhkan, apalagi sebagai satu tubuh di dalam Yesus. Jangan berkompromi dengan kejahatan. Dan akhirnya kita belajar penderitaan yang Yesus alami untuk menebus kita. Yesus sudah berkorban untuk kita, dan kita juga seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan belajar untuk berkorban bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita lakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudara, kita sudah belajar firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di sorga yang sangat mengasihi kami, kami sesungguhnya mengakui Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu tidak dapat kami ukur, tidak dapat kami balas. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kami belajar untuk mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar melalui penderitaan yang Yesus alami sehingga mati di atas kayu salib untuk menebus kami daripada dosa. Sebab itu Tuhan, biarlah melalui penderitaan yang Yesus alami mengajar kami sebagai anak-anak Tuhan sesuai dengan firman-Mu, supaya ini waktunya bukan kami saling menjatuhkan, tetapi waktu bagi kami untuk saling menguatkan, saling membangun sebagai tubuh Kristus. Dan juga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu kami masih hidup di dunia. Ada banyak kejahatan yang berlaku di sekeliling kami. Biarlah kami tidak bersetuju dengan kejahatan, malah kami sebagai anak-anak Tuhan tidak melakukannya. Biarlah hidup kami akan terus menjadi berkat bagi Tuhan. Sebagaimana Yesus sudah menderita bagi kami, biarlah kami juga belajar untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang berbau harum bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati kami yang sudah mendengar. Kami berdoa supaya Tuhan terus menyertai kami ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing,
Tuhan memberkati kami, Tuhan menguatkan kami, keluarga kami, melalui persekutuan di dalam keluarga kami. Tuhan juga memberkati kami dengan memberi kami damai dan sukacita ketika kami berada di rumah kami masing-masing, ketika kami sedang mengalami kawalan pergerakan. Bapa, terima kasih Engkau juga memberkati kerajaan dan juga pemerintah yang bertanggung jawab di dalam menjaga keadaan di negara kami. Engkau juga memberkati dokter, polis, askar, dan semuanya yang terlibat di barisan hadapan untuk mengawal masalah penularan penyakit COVID-19. Bapa, Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka di dalam menjalankan tugas mereka. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus memberkati keluarga kami, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu akan terus menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.